namanya Manda yo. Manda? Ya, Manda ini kerjanya tuh sebenarnya di Surabaya, tapi dia lagi ngambil cuti ke Jakarta buat nyelesain masalahnya ini. Nah, masalahnya ini apa nih? Masalahnya ini, adanya Manda ini kabur dari rumah. Masalahnya ini, adanya Manda ini kabur dari rumah. Jadi dia pergi dari rumah tanpa izin, tanpa pamit atau apapun, dan belum balik-balik sampai sekarang. Emang masalahnya apa sih? Kok sampai minget? Manda tuh nggak mau ceritain detail masalahnya apa ke gue kan. Cuma dia bilang kayak pengen langsung aja ngobrol secara langsung biar kakak tuh jelas tahu permasalahannya apa. Ini kita janjian mau ke rumahnya Manda. Gue udah Sherlock sama Mas Bas. Astagfirullah, ini emang janjiannya semalam ini ya? Iya yo, soalnya kan kemarin kondisi neneknya juga lagi nggak baik kan. Mungkin dia make sure dulu kalau neneknya nggak ada apa-apa, baru dia bisa berkegiatan di luar rumah. Nah, kali ini tuh dia Sherlocknya bukan rumahnya lagi. Dia minta kita ketemuannya di sana aja. Ya udah ntar kita cek di sana aja ya. Iya makanya. Nek, Nek. Lah? Mas. Ibu kenapa ini? Dia jatuh, Mas. Ya Allah. Tolong dong ini. Pindahin ke sini lagi nih, Mas. Aduh, ini kenapa? Dia jatuh, Mbak. Tadi asmanya kambuh. Asma? Iya. Ini ibu. Iya, ini nenek saya. Ini nenek. Iya. Loh, ini kalau gini dibawa ke rumah sakit aja gimana? Dia nggak pernah mau dibawa ke rumah sakit, Mas. Terus gimana? Ada obat? Ini bisa klinik yang deket, Mas. Dekat sini ada? Iya, ada. Ya udah, ayo kita. Jadi bantuin ya. Mas, tolongin dong, Mas. Makasih tolongin dong, Mas. Gimana sih, Mas? Nenek saya, Mbak. Iya, tapi si adik kamu. Iya. Ayo biar diperiksa dulu, biar. Ini nenek saya, Mbak. Bawa keluar dulu ya. Kalau kamu kayak gini, nanti kamu siapa yang ngebantu? Udah kita istighfar deh, Mana tenang. Istighfar dong. Kamu pernah tinggal di rumah sendiri? Kita bilang sama nenek. Iya, Mas. Saya kerja di luar kota. Saya dikasih cuti cuma 2 minggu. Makanya saya cuma mau cari adik saya. Biasanya nggak khawatir sama nenek saya terus, Mas. Kamu makin parah ya. Mau kamu kan buat Mas, gimana, Mas? Iya, baik-baik aja, Mas. Mbaknya tenang aja, kayaknya udah aman, bisa dibawa pulang, ntar saya kasih resep aja. Bener ya, Mbak? Iya, udah aman. Ya, baik-baik aja, Mas. Baik-baik aja, kalau misalkan ada apa-apa lagi, bawa aja ke rumah sakit. Ya, berarti kita bisa cari adik saya, Mbak, ya? Makasih, Mas. Iya, iya. Mas, Manda, klinik kamu kan belum pulih bener. bisa intip tetangga kok, insya Allah itu percaya. Ini kondisinya lagi kayak gini loh, Manda. Biar cepet, Mbak. Ya udah gini deh. Nggak apa-apa dititipin tetangga, tapi nanti salah satu dari tim kita juga ikut nungguin ya. Nggak apa-apa kan? Soalnya nanti kalau ada apa-apa biar kita langsung dikabarin juga. Tapi cari sekarang ya. Iya, ya nggak apa-apa.
apa-apa. Mas, Mbak diminum dulu. Iya. Iya. Ntar kamu tenang dulu, coba deh cerita sama kita. Kayak gimana sih mas sebenarnya masalahnya? Iya Mas, Mbak, sebenarnya kita masih berduka juga sih. Berduka. Maksudnya berduka? Orang tua kita baru meninggal 6 bulan yang lalu. Yang berduka ya mana ya? Meninggalnya karena sakit. Enggak, karena kecelakaan. Maksudnya ayah sama ibu. Iya, Meninggal kecelakaan. kecelakaan. Sebentar. Hubungannya berduka, meninggal kecelakaannya sama Permasalahan adik. yang Nah, permasalahan kamu gimana? Iya, jadi orang tua saya tuh disuruh ke Jogja buat ngehadirin pernikahan gitu Mas sama nenek saya. Pernikahan. Terus di jalan mereka mungkin kecelakaan. Di jalan kecelakaan. Ya. Jadi adik saya tuh mungkin marah sama nenek saya, dia dendam. Jadi dia mikirnya tuh ini gara-gara nenek saya karena nyuruh orang tua saya ke Jogja itu Mas. Jadi menurut kamu adik kamu sekarang itu sebenarnya masih marah sama nenek kamu gara-gara minta tolong sama orang tua kamu buat ke Jogja mewakili nenek kamu ke acara pernikahan di sana. Tapi di perjalanan orang tua kamu kecelakaan. Terus Manda sempat bilang urakan itu maksudnya kayak gimana sih? Iya, dia jadi sering balapan liar kayak gitu Mas. Balapan liar. Iya, Jadi adik kamu ikut geng motor. iya kayak gitu Mbak kan. Udah 2 minggu dia nggak pulang. Makanya saya khawatir banget Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya itu ya yang bikin nenek kamu stres sampai akhirnya kambuh asmanya. Kamu kenal sama teman-teman terdekatnya adik kamu? Kenal sih, ada beberapa yang saya kenal. Tapi kamu udah coba ngobrol belum sama adik kamu? Nanyain gitu, telepon atau Saya gimana? susah banget kontak dia Mas. Kalau misalkan yang namanya geng motor kan nggak tentu tempatnya. Terus kalau kita mau ngebantu kamu, kita harus mulai cari di mana? Tahu Pasti nggak? dari teman terdekat lah. Tapi emang ada yang kamu kenal? Aku tahu, Ada salah satu Ada. teman yang kenal. biasanya dia nongkrong di bengkelnya Rizky, temennya dia. Bengkelnya Rizky. Tahu tempatnya? Tahu Mas? Mau coba langsung ke sana aja? Iya, kalau sekarang. Tapi kalau bengkel sih kemungkinan terbesar pasti dia ada di sana. Karena dia kan maksudnya ikut kumpul-kumpulan motor kan? Belum tentu juga. Tapi kalau mau coba ke sana dulu juga nggak apa-apa sih. Ya udah mending ke sana. Sekarang Ke sana aja. Oh sekarang? Iya, Yakin tapi ini udah malam loh. masih buka kok biasanya jam segini. Masih dia banyak yang nongkrong gitu Mas. Ini jam segini kita ke bengkelnya Rizky emang masih buka? Bengkelnya sih tutup, cuman suka ada anak-anak yang nongkrong-nongkrong gitu sih. Adik kamu sering nongkrong di situ juga nggak? Iya, biasanya di situ. Setahu saya sih di situ. Saya udah khawatir banget Mas. Nah, nenek saya Sebelumnya sakit. sama Bima itu nggak ada permasalahan selain yang kamu ceritain barusan? Enggak. Mungkin Bima juga ya marah sama saya karena saya kerja di luar kota juga kali ini. Harusnya dia juga nenek kan Mas. Iya. Gak ada siapa-siapa, nenek sendiri. Ya makanya itu. Harusnya dia udah bisa berpikir kayak begitu, menjagain neneknya, apalagi tahu neneknya sakit kan, punya asma, bukannya malah ditinggal pergi. Saya juga khawatir itu Mas, makanya saya dengar itu langsung pulang. Tapi waktu juga gimana ya, waktu saya cuma 2 minggu kan di sini, makanya saya minta bantuan tim terangkanlah. Semoga si Bima bisa cepat ketemu. Ini Mas, ini Mas. Hah? Ini nih. Ini mana? Itu. Mas, nanti mas. Ya, kelewat loh. Itu bengkelnya. Itu, Ya, Mas, itu si Rizky tuh. Tuh Rizky tuh yang lagi benerin motornya. Iya. Ya udah, coba aja kita nanya langsung aja. Rizky! Manda.
apaan nih? Ini apaan nih? Ini apaan? Ini apaan? Lu ngapain di sini? Gue nyari Bima sini. Mak, lu ngapain nyari Bima ke sini? Ini bukan tempat Bima, cari tempat balapan sana. Biasanya Bima nongkrong di sini kan? Nah, lu lihat ada kagak? Bima kagak ada ke sini kan? Mumpung ada kakaknya, mending lu bayar utangnya Bima sekarang. Utang apaan? Bima minggu lalu punya utang sama gue 5 juta. Udah, dan ini motor punya Bima. Udah, diservis di sini kagak pernah dibayar. Hati ya. Udah, mendingan lu pergi. Ini kamera apa? Aku cuma nanya. Bima di mana ya? Gue punya kunci Inggris, mending lu pergi. Jangan. Aku cuma nanya Bima. Kalau gue bilang pergi, ini wilayah gue. Astagfirullahaladzim. Bahaya Ini banget. wilayah gue. Kita cuma nanya Kita doang. pengen cuma nanya Apa aja. Lu salahnya? tahu Bima di Bilang mana? di mana, Lu mau Rizky? cari Bima, cari tempat balap liar, bukan di sini, ngerti? Bima kan punya utang sama lo Iya. dan kebetulan di sini kita juga lagi nyari Bima. Kalau lo tahu Bima di mana, lo kasih tahu kita biar kita nyari Bima, biar dia kalau punya utang buat bayar utang lo. Kan gue udah bilang dari tadi kalau Bima nggak ada di sini. Cari Dia tempat di balap mana? liar. Balap liarnya di mana? Ya cari sendiri lah. Lah, lu kasih tahu dong di mana. Ya, gue juga kagak tahu. Gue di sini nungguin utang dia, tahu nggak? Ini motor dan nanti gue hancurin ya. Utang nggak dibayar, motor di sini terus nggak diambil. Ya udah, motor lu jual aja buat nutupin utangnya. Udah, mendingan lu pergi deh. Lu mendingan pergi deh. Ya udah, ya udah. 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 Daripada ada emosi lagi, udah jangan emosi. Cabut gitu. Yuk. Bilang ya sama adek lu ya bayar utang ya sekarang juga ya. Bilang sama Apa lu nggak usah nunjukin dulu dong? Biasa aja dong. Ya udah lu juga. Nggak usah nunjukin emosi. dulu dong. Yuk, ah. Udah. Enggak, aku malah emosi sih. Ini udah nggak usah pada kepancing emosi juga deh. Gimana Mas? Disuruh nyari tempat orang balapan terus di mana? Aduh Mas, Mbak gimana nih? Terus gimana? Ada saya di mana? Ya, kalau misalnya dia cuma ngomong tempat balap liar, ya kan banyak kali yuk. Ya nggak cuma banyak, Fat. Itu pindah-pindah. Gue nggak tahu Kamu nggak tahu masalah nggak kayak di gini. mana? Enggak, aku nggak tahu. Apalagi Udah buat malam kuliah ya. pasti. Deket Setu. Tojo tuh. Deket Setu, lu serius? Oh iya, gue sering lihat tuh kalau balik. Lu serius? Siapa tuh? Apaan sih? Bapak gimana Mbak sih? Udah. Jangan songong lo. Lu kebawa emosi mulu sih. Astaga. Mbak gimana nih Mas? Udah. Nggak bener. Ya. Udah deh kayaknya. Udah, ntar kalau dia malah teriak-teriak buat temennya semua malah gimana? Udah kita nunggu Ribut depan kita. mobil aja dulu deh. Udah. Gimana ya Mas, Mbak gimana dong ini? Sini, ayo. Untung dia tadi nggak teriak-teriak manggil temennya. Lu gimana sih Bawa emosi mulu deh. Kita kemana lagi ya Mas? Saya khawatir banget ya Mas. Duh, gimana nih? Tempat balapan liar. Karet. Gini deh, buat kalian yang tahu apa biasanya trek-trekan kayak gitu, coba cari informasi bisa nggak? Bisa kan? Nah, ini biasanya Mas Bas yang tahu nih Mas Bas. Coba deh nanti Mas Bas, Jerry, Unai coba mencar aja deh cari informasi ya. Tolong ya Mas. Boleh deh. Yaudah sekarang ini kan udah malam, mending kita balik aja ya. Iya, kamu mending istirahat deh. Terus kalian jagain Tapi Mas nenek. gimana adik saya? Ya ini kan kita kan udah bilang nanti biar dicari dulu sama tim ya. Kalau ketemu ntar langsung dikabarin kita langsung kabarin mana ya. Mending kamu jagain nenek di rumah. Kasihan dia masa ditinggal lagi Janji ya sakit kayak Mas, gitu. tunggu adik saya. Iya, kan kita di sini emang mau membantu kamu. Yaudah, yuk. Ini kita pulang aja yuk. Yaudah yuk kita balik kantor dulu ya. Antar pulang dulu.
gang, emang agak masuk gang dulu kak. Nah itu kan, dia nelfon nih. Ya mas, berhenti dulu aja. Halo? Halo Manda? Iya. Gimana Manda? Masih di mana? Kita udah mau nyampe. Sewa kan ya? Iya, kita udah mau nyampe sih. Ini masuk gang dulu ya? Iya, gak jauh kok dari rumah nenek aku. Oh, ini kita nggak bisa masuk mobil, jadi kita parkir dulu di depan gangnya aja kali ya Manda ya? Iya. Oh ya udah tunggu deh. Ya sebentar lagi nyampe ya. Temboknya warna pink ya? Temboknya warna kuning. Oke. Yaudah ntar kita cari. Iya. Tunggu ya. Iya. Assalamualaikum. Iya kita udah di gangnya kan. Bisa satu-satunya lewat sini. Iya. Bisa. Emang kan tadi. Betul. Ya udah yuk. Oh itu. Apa? Ini teman-teman aku. Aku ikutan acara terangkan lah. Takutnya kakak aku bangun. Nggak apa-apa. Ini tuh mereka tuh bantuin aku cari Bima. Lo tau kan kakak gue udah setuju kalau gue deket sama Bima. Mereka ada apa sih? Jadi gini, aku nyari tahu Bima di mana nyari ini sama dia. Ini kamera orang banyak apa nih? Hah? Sini lu, sini. Apaan? Bima lagi. Pergi kan? Pergi kau. Gua nggak mau dia sama Bima di sini. Gue cuma cari tahu adik gue di mana ya. Gua nggak mau adek gua ke bawah-bawah masalah Bima. Apaan lu? Gini ya, gue cuma nanya-nanya adik gue doang. 2 minggu dia nggak balik. 2 minggu dia nggak balik. Adik lo pasti tahu di mana. Tapi gua nggak mau adek gua ke bawah-bawah masalah Bima. Mas, Lu pergi dah, lu pergi dah. Mas tenang dulu, Mas tenang dulu. Istighfar deh mas. Mas, kita di sini bukan cari masalah. Kita bukan. Gua nggak bisa tenang. Gua tahu kelakuan dia seperti apa. Gua tahu. Maksud lo apaan bilang kayak gitu? Manda, Gua tahu banget kelakuan adek lu. Dulu pas sekolah dia sering ganti-ganti cewek. Gua nggak mau adek gua sama kayak korban-korban cewek lainnya. Tahu dari Paham lu? mana lo kayak gitu? Banyak teman-teman ngomong kayak gitu. Ugal-ugalan. Di motor apa-apaan coba kayak gitu ah. Adik gue nggak mungkin kayak gitu ya. Gua tahu dia seperti apa. Gue kakaknya, gue yang lebih tahu. Gua nggak mau adek gua sama kayak korban-korban cewek lainnya. kita cuma pengen nanya aja. Merah-merah kayak gitu pak. Dita, kasih tahu ya Dita. Dita, kasih tahu aku ya Dita. Mana? Mas, tolong dong mas. Mas, kita. Mas, kita cuma mau ngobrol sama Dita bentar aja. Dita ya dong bantuin Dita. Apa kamu? Kita cuma pengen nanya aja, Mas. Mas. Mas, Kalau lu mau pergi ke Bang RT nih. iya udah sorry mas, sorry. Udah. Ini Dita itu siapa sih sebenarnya? Kita belum dapat penjelasan pasti tentang Dita kan? Terus tiba-tiba itu tadi ada cowok siapa lagi? Iya, tadi Dita tuh temennya Bima waktu SMP. Dia udah deket banget. Dia pasti tahu Bima di mana. Terus tapi anehnya kenapa sih kakaknya kok kayak nggak terima banget? Iya, kakaknya tahu kelakuan Bima. Jadi dia nggak suka. Mereka pernah ribut sebelumnya? Iya kayaknya. Soalnya Dita itu nggak boleh deket sama Bima. Emang kita deket sama Bima? Iya, dia deket. Deket sama Bima? Berarti kalau deket tahu loh di mana Bimanya. Iya, tadi dia sempat cerita juga. Dia udah ngasih tahu di mana Bimanya. Iya, dia katanya 2 minggu ke belakang gitu ketemu Bima di tempat makan gitu. Terus Bima cuma cerita dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Dia butuh uang. Saya juga sering transfer uang kok buat nenek, buat Bima juga. Bima butuh uang ya? Iya, makanya saya bingung. Enggak, tapi tadi Dita nggak tahu
si Bima pinjem duit buat apa? Nggak tahu. Tapi Ini sempet cuma- dikasih nggak? Enggak, dia nggak ngasih. Nggak ngasih. Iya. Tapi sekarang nggak tahu Bimanya di mana. Enggak, dia cuma ketemu di tempat makan katanya. 2 minggu yang lalu. Iya. Sekarang nggak ada kabar baru. Nggak ada. Berarti sebenarnya Riko tahu dong di mana Bimanya. Harusnya kan? Harusnya Riko tahu sih. Cuma nggak mungkin juga nanya dia, orang dia kayaknya benci banget sama Bima. Gimana ya? Udah Amanda tenang dulu. Ini kan udah waktunya sholat. Ini kita sholat dulu aja ya. Sambil mikirin nanti kita mau cari kemana. Iya benar juga sih. Biar kamu juga tenang dulu. Misi mas. Ya. Mau bantu minta kan? Gimana mas ini? Lo kenal Bima? Bentar. Mau kemana? Lu kenal Bima? Iya mas. Berarti tahu dong di mana Bima sekarang? Ya karena aku kesian saja sama kakaknya mas. Tapi ini bukan urusan gua mas. Bentar, lu mau kemana? Lu siapa? Ini ada apaan sih? Yuk. Ingat tadi ada orang kan katanya kenal sama Bima. Siapa? Gue nggak tahu. Tadi gue lagi duduk mau pakai sepatu kan habis sholat. Tiba-tiba dia tuh lewat samping. Terus? Dia nanya, Mas lagi mau nyari Bima ya? Pokoknya nanya tentang Bima lah. Gue kan kaget kan. Langsung nanya, lu kenal Bima? Dia bilang cuman kenal Bima apa ya tadi ya? Namanya siapa? Lu nggak nanya namanya? Dia keburu kabur, dia langsung kabur. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya mulai segini, terus agak gede badannya, terus kayak mukanya gimana ya, senyum-senyum gitu lah pokoknya. Jangan-jangan Anto? Mantap. Iya. Anto siapa? Anto teman kecilnya Bima. Teman kecilnya Bima? Iya, dia deket banget mereka. Ya tapi ngapain harus kabur kalau misalnya itu temennya Bima? Yaudah mbak, kita ke rumahnya yuk. Rumahnya deket sini kan berarti kalau memang bener Anto? Iya, nggak jauh dari sini sih mas. Bener. Tadi dia kayaknya belok gang situ deh, bener. Iya, sebelah sana. Kemana sih? Ini aku yakin banget itu yang Emas bilang itu Anto. Ciri-cirinya emang mirip sama Anto? Iya. Soalnya setahu aku yang dekat sama Bima tuh Anto di sini. Ini mas, rumahnya? mas ini mas. Oh ini? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Anto. Wah, keluar dulu ya. Assalamualaikum. Kayak sepi loh, yuk. Kayaknya nggak ada orang deh. Punya kontaknya Anto Iya nggak? kan? Gua nggak punya. Lu nggak punya? Ini, kenal ini nggak? Teman Temannya? yang punya kontaknya Anto. Bisa- Dita kali ya? Oh iya, Dita. Ayo coba Sini, telepon aja, coba. coba. Ah, coba aja telepon. Ini nggak ada orang sih kayaknya. Gimana ya? Gak diangkat juga. Coba sekali lagi deh. Gak diangkat juga. Soalnya aku yakin itu Anto. Iya, kalau misalkan bener Anto kan tadi ketemu di masjid. Kalau pulang ya pasti harusnya ada dong. Iya juga sih, lagian udah jam segini kan. Iya, kalau pulang pasti ada. Kemana lagi ya? Tadi udah coba telepon Dita, nggak diangkat. Udah gak diangkat dia. Dia takut kali sama abangnya. Iya Ya, bisa juga sih. Bisa jadi malah HP-nya disita sama abangnya. Iya. Tapi kamu yakin tadi Anto? Aku yakin banget itu Anto. Ya udah gini aja, gimana kalau misalkan kita tunggu aja di mobil, kita tunggu beberapa jam, kalau misalkan nanti Anto pulang baru kita datengin. Gimana? Ini kan lumayan nih, kita tunggu aja sampai jam 10 lah. Ya udah boleh. Oke. Mendingan Gimana, kayak Bapak? gitu sih. Ya udah kalau gitu kita balik mobil dulu. Soalnya ini kosong beneran, nggak ada orang. Gimana ya? Udah kita ke mobil aja dulu. Dia
itu sahabatnya Bima dari kecil. Oh, masih tahu sahabatnya dari kecil. Iya mbak. Tapi kok kalau misalnya emang kayak gitu kenapa nggak langsung ketemu sama Amanda aja? Kan berarti udah kenal sama Amanda dong. Mungkin dia takut kan mbak. Takut jauh juga kayak sama kakak Bima. Kita tunggu aja. Ya jadi tadi kita udah coba, enggak sih tadi sebenarnya waktu sholat gue disamperin orang, gue nggak tahu siapa, gue nggak kenal. Dia ngobrol sama gue, katanya dia kasihan sama kita yang udah nyari-nyari Bima. Cuman karena kita nggak menemukan informasi, dia kasihan, dia ngasih tahu gue informasi tentang keberadaan Bima. Cuman katanya setelah gue kasih tahu ciri-ciri sama Manda, katanya Manda kenal namanya Anto. Nah baru aja kita cek rumahnya Anto, Ternyata orangnya Antonya nggak ada. Ya harusnya sih kalau habis sholat pulang kan. Iya. Cuman dia nggak ada di rumah, berarti emang nggak pulang. Nanti kita Belum coba tentu. tunggu di mobil, mungkin sampai beberapa jam ya. Yaudah, yuk, kita tunggu mobil aja ya. Yuk. Yuk semuanya. Ya udah. Ini yakin kita mau nungguin nih? Ya mau nggak mau kita harus nungguin, gimana? Nenek aku nelfon nih. Iya Nek. Aku ini lagi nungguin temennya Bima. Kenapa Nek? Nenek nggak apa-apa tapi. Ya udah deh, aku sekarang pulang ya Nek ya. Iya Nek ya. Ada apa Kenapa Nanda? sih? Kak, Ada orang marah-marah katanya di rumah. marah-marah maksudnya? Nenek, Nyariin Bima. Nyariin Bima? Iya. Marah. Terus nenek kamu gimana? Iya makanya aku pulang aja kali ya Mas. Mbak. Gimana? Ya udah kita antar aja, kita antar. Tapi tadi Anto gimana? ya udah Anto bisa ntar lagi kita cari deh. Besok lagi aja. Ya udah, yuk. Yuk. Sedikit lagi di mana dong? Siapa sih orangnya? Ayo Mas. Amanda kemarin kan cerita di telepon nenek kan, katanya ada 2 orang yang datang ya. Iya, Nek kemarin nelpon. Katanya ada 2 orang yang datang gitu ke rumah. Terus sampingannya dia marah-marah gitu, badannya gede-gede, 2 laki-laki gitu. Marah-marah ngapain maksudnya? Gak tahu sih, kata nenek sih nagih-nagih utang gitu ke Bima. Nagih utang ke Bima, ke Iya. Bima kok datangnya ke rumah nenek? Ya kan dia tahu itu rumah Bima. Nah, tapi kan mereka nggak tahu di mana Bima. Bima kan udah nggak tinggal di situ lagi. Mungkin dia mikirnya Bima diumpetin di rumah kali. Terus dikasih uang nggak sama nenek? Nenek saya mana punya uang, Mas. Nggak, tapi nenek nggak apa-apa kan? Nah, Dia sampai kenapa-napa sama orang-orang itu. Enggak sih, alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma mungkin dia makin khawatir aja sama Bima. nggak takutnya asmanya kamu. Iya, karena kan panik. Tapi nggak apa-apa beneran asmanya nggak kamu. Ini mau ke rumahnya Anto lagi. Iya, Mas, saya yakin itu Anto, Mas. Tapi kalau nggak ada lagi gimana kayak kemarin? Iya. Ayo ada, Mas, saya yakin, Mas, yuk. Ayo dong, Mas. Ya udah, coba dulu aja deh. Yuk. Apa-apa nggak ada salahnya juga. Tapi kemarin nenek kamu nggak apa-apa kan bener? Soalnya Nggak apa-apa, ditangani Mas. 2 orang kayak begitu. Iya, saya juga sempat khawatir kan, Mas, kemarin pulang. Tapi alhamdulillah nenek nggak apa-apa. Mereka nggak bilang utangnya sejak kapan atau buat apa gitu kan. Masa tiba-tiba nagih utang gitu aja? Katanya sih buat balapan-balapan gitu. Oh? Balapan? Iya, Oh, buat taruhan begitu sama si Bimanya? iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok? Permisi. Nah. Ini bener. Ini bener. Bentar dulu, Mas. Mas. Bentar dulu. Ngobrol di luar dulu, bentar boleh nggak? Ada apa sih yang rame kayak gini? Bentar. Kita ngobrol dulu sebentar. Kan kemarin waktu gue sholat, lu kan sempet nyamperin gue kan. Lu sempet bilang tentang Bima. Sempet cerita tentang Bima. Gue nggak sempet denger jelas sih sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan banget nih di sini ada kakaknya. Dan lu kan tahu kita juga lagi nyari Bima kan. Betul.
Coba deh, lu cerita lagi maksudnya apa? Kamu tahu kan Bima di mana? Ayo dong, Pak, kasih tahu kita. Tapi boleh Mas. Iya, boleh, boleh. Ya udah lu duduk. Ini nggak bisa banyak Bang. Semenjak orang tuanya meninggal dan lu pergi kerja keluar kota, saat itu Bima ugal-ugalan semenjak dia gabung ke geng motor. Dan saat itu pula juga gue udah gak bertemu lagi sama dia karena gue udah gak sepaham dengan cara pertemanan dia. Kasih tahu, aku khawatir banget sama Bima. Aduh, mana ya Mbak? Ya, gue sih sebenarnya masih peduli sama Bima karena bagi itu juga Bima kan teman terbaik gue. Tapi saat ini dia menyutang banyak. Utang banyak? Iya. Utang bekas apa? Ya, dia kan secara kan dia kan anak geng motor. Dia tuh sering taruhan balapan motor gitu, Mbak. Aku kayak gitu kan? Iya. Dan beberapa hari kemudian juga gue sih pernah sempat dengar ya, Mbak, kalau langsung itu kecelakaan. Kecelakaan? Iya, kan Mas. Bima kecelakaan aku. Kalau dia Mbak, Terus lu denger nggak kabar dia gimana-gimana ya? Sekarang dia gimana? Mas lagi sih. Loh, kenapa lu tahu di mana dia? Sebenarnya tahu. Tapi Keadaan dia gimana? Lu kasih tahu dong. Aku tolongin Mama. So. Tok, lu nggak kasihan sama kakaknya nyariin adiknya? Ya makanya ceritain dong. Ayo dong, tuh kasih tahu tuh di mana Bima. aduh, Mbak, pasti gue gak yakin, Mbak. Mana sih sempat mau dibawa ke rumah sakit. Tapi teman-temannya pengen uang, Mbak. Terus gimana keadaan Bima sekarang kok? Mana ya, Mbak? Merah sih ada, atau dia di kontrakan Gideon, Mbak. Kontrakannya Dion. Iya, Mas. Iya, dia tuh teman Gideon. Kontrakannya di mana? Kontrakan situ, Mbak. Ada temannya di 86 di Jalan Jempiring. Apaan lu jalan Jempiring? Iya, Mas. Jalan Jempiring? Dia yakin di situ. Ya udah gini aja deh. Lu antar kita aja ke sana gimana? Jangan deh, Mas. Gak enak gue sama temen-temennya. Lah, kenapa? Ya, gue kadang-kadang lagi. Lah, katanya lu nggak temenan sama mereka. Lu ikut aja kenapa? Iya, gue sih teman dari dulu, Mas. Tapi sekarang udah enggak. Ya udah gini. Biar tahu sendiri aja, Mas. Ya udah gini aja. Minta alamatnya aja. Lu tulis alamatnya di sini. Iya, mati, Mas. Ya, jalan apa tadi? Jalan Cempiring. Jalan Cempiring ya? Yaudah ntar kita tanya. Tadi namanya siapa tadi? Dion. Oh iya udah Dion. Gua tulis Dion. Yaudah kita berangkat sekarang aja. Yaudah kalau gitu. Makasih ya. Iya, Mbak. Mas, jaga dulu aja saya, Mas. Ya enggak. Yaudah makasih ya buat informasinya ya. Iya, maaf ganggu. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang nggak nih? Kayaknya nggak ada orang. Coba pintunya dibuka. Assalamualaikum. Permisi. Masuk. Ntar kalau diteriakin maling gimana? Permisi. Assalamualaikum. Coba masuk aja nggak apa-apa nih. Coba manda dulu deh. Coba manda dulu deh. Coba aja masuk. Permisi, assalamualaikum. Apaan sih? Apaan? Lu mau ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Aku udah nyari kamu, Bima. Bima kok kayak gitu sih sama kakak sendiri? Ya ampun. Lu pada ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Aku udah nyari kamu. Mau bawa kamera? Matiin nggak? Matiin nggak? Lu tenang dulu. Enggak, lu tenang dulu. Bima, kamu kenapa? Lu kasar banget sih. Lu siapa, ha? Lu siapa? Lu tenang dulu di sini. Gue temennya kakak lu nyariin lu. Udah sakit kayak begini masih songong aja. Kamu kemana aja?
ngapain gua pulang? Mau ngapain gua pulang ya? Lu tenang dulu. Apaan sih? Lu tenang dulu dong. Nenek kamu sendirian di rumah. Gua nggak peduli. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, nggak bakalan gua kayak gini, Kak. Nggak bakalan. Itu emang udah takdir. Gua sayang, Kak. Lu sayang sama lu juga. Aku sayang sama kamu. Kenapa kamu kayak gini? Kalau misalnya kakak sayang sama gua, ngapain lu kerja keluar kota? Aku nyari uang buat kamu, buat nenek. Kalau misalnya lu nyari uang, di sini aja. Gak harus keluar kota, Kak. Kalau emang lu sayang sama gua, sama nenek. Ayo pulang. Kasihan nenek. Nenek sakit. Nenek sakit. Dia khawatir sama kamu. Kalau misalnya saya nggak nyuruh mama sama papa ke Jogja, cuma akan meninggal, Kak. Ini udah nanti. Kamu kenapa? Kamu kenapa, Bima? Ini akibatnya kamu balapan liar. Sewa gua. Nenek kasihan, nenek di rumah. Nenek sakit. Nenek khawatir sama kamu. Ayo pulang. Masih banyak yang sayang sama lu. Masih banyak yang peduli sama lu. Lu nggak harus kayak begini. Lu nggak harus nyalain. Lu nggak harus nyalain nenek lu terus. Hidup mati orang tuh yang nentuin cuma di atas. Ibu ngerti berat buat lo, cuman lo gak bisa apa-apa lagi. Lo cuma bisa ikhlas sekarang. Coba berdamai dengan keadaan. Cuma bisa mendoain mereka. Pulang ya, Bima. Pulang ya, Bim. Kasihan nenek. Ngerjain kamu. Gua nyesel, Kak. Gua nyesel. Gua udah ninggalin nenek, Kak. Jangan nenek, Kak. Ini Abi, Bang. Gua ninggalin nenek, Kak. Gua udah nyesel, Kak. Gua nyesel. Gua perhatiin nenek, Kak. Maafin gua, Kak. Maafin gua.
orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang yang telah memberikan kebaikan itu insya Allah akan menjariah kebaikannya. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan ini, ketika ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian kebaikan itu akan selalu dia rasakan. Akan tetapi mereka yang selalu melakukan kejahatan dan dosa, maka akibat dari perbuatannya itu akan mereka rasakan nanti di yaumul qiyamah. Bahkan dalam kehidupan dunia ini dia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keburukannya. Saya yakin tayangan ini mampu memberikan pelajaran terbaik buat kita